Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan gue Lembu Tambun di Jurnal Lembu. Pagi ini kebetulan ada sebuah cerita sharing dari Ibu Tina. Ya, bukan nama sebenarnya. Jadi gue udah masukin ke blog juga. Gue kasih judul Kasus Gaji Pas-pasan dan Menjadi Tulang Punggung Keluarga. Gue sengaja mengangkat ini karena gue menyukai kasus ini. Cerita tentang Ibu Tina dan interesting aja gitu untuk mencoba mencari tahu solusi yang terbaik buat ibu ini, karena ibu ini memberitahukan kisahnya ke gue. Jadi gue mohon izin ke Bu Tina untuk posting di podcast dan blog gue. Oke. Pertanyaannya kurang lebih begini. Selamat siang Pak, saya Tina, bukan nama sebenarnya. Saya mau menanyakan juga soal reksadana yang bagus menurut Bapak yang mana. Sejujurnya saya mau investasi, tapi tidak mampu karena gaji saya cuma 2,5 juta. Usia saya udah 42 tahun. Saya banyak menginvest untuk asuransi semuanya. Asuransi totalnya 1.220.000 untuk 5 asuransi. Untuk orang tua hanya bisa kasih 500.000, untuk adik 500.000, pulsa orang tua 100.000, pulsa pribadi hampir 200.000 karena kegiatan rohani yang saya jalani memakai online. Ya, sekali lagi gaji saya cuma 2,5. Itu saja saya nggak bisa nabung dan belum untuk makan serta keperluan lainnya Pak. Kira-kira kalau boleh saya tahu saya harus gimana ya Pak? Karena nggak ada yang bisa saya kurangi atau hapus dari pengeluarannya. Makasih Pak. Nah, makanya itu Pak, saya bingung karena pengeluaran itu nggak bisa saya kurangi. Saya sekarang cuma bisa jualan kecil-kecilan, tapi tetap Pak, saya butuh modal. Jadi masih gali lubang tutup lubang dulu. Saya mikir ikut asuransi karena di keluarga saya dah nggak ada yang bisa diharapin Pak. Jadi kalau ada apa-apa sama saya, setidaknya dengan asuransi bisalah untuk bantu saya ikut asuransi. Untuk bantu titik ya di situ. Saya ikut asuransi karena terpaksa. Manulife, AXA, ada 3 Pak, Daiichi Panin, Pak ini. Saya tulang punggung keluarga. Saya belum menikah. Gimana caranya saya bisa dapat tambahan Pak? Maksud saya misalnya ikut apa gitu untuk investasi. Oke, terima kasih Ibu Tina. Saya manggilnya Mbak Tina aja ya gitu. Biar lebih enak gitu. Biar masih tetap ngerasa muda. Oke. Saya mau memberi pandangan aja, bukan solusi akhir. Saya nggak bisa memberikan solusi akhir karena pasti banyak solusi-solusi yang bisa ditawarkan dari teman terdekat, dari keluarga terdekat. Saya hanyalah sebuah opsi aja, ya. Tapi jika saya melihat secara runutnya dari mungkin kisah yang diceritakan Mbak Tina kepada saya mencoba mengambil sebuah opsi. Ada 2 opsi sebenarnya gitu ya, yang membantu memberikan sudut pandang, tapi bukan jawaban ya, memberikan sudut pandang. Baik, Mbak Tina, sadari dulu bahwa Anda saat ini lagi berhadapan sebagai generasi sandwich. Generasi yang menurut saya sangat-sangat berat. Sama seperti saya, di mana saya juga mengalami hal yang sama, bahwa Anda membiayai hidup orang tua Anda dan adik Anda. Jadi Anda berada dalam situasi terjepit sebagai tulang punggung keluarga. Tapi jangan pernah sedih, tetap harus semangat terus. Saya memahami situasi Mbak Tina karena saya pernah berada di posisi Anda gitu. Apalagi kalau Mbak Tina juga udah usianya 42 tahun ya. Ini termasuk saya pikir tadi awalnya usianya Mbak Tina tuh masih muda banget gitu ya. Ternyata pas Mbak Tina cerita tentang udah 42 tahun, waktu pas muda
saya jadi penasaran gitu, apakah Mbak Tina pernah berpikir untuk berinvestasi saat itu atau enggak mencari uang dan menabung gitu ya. Nah saat itu seandainya kita boleh memutar kembali ke belakang, Mbak Tina pasti bisa tuh berinvestasi, atau mungkin saat ke belakang dulu, memutar ke belakang saat ketemu dengan orang yang bisa berinvestasi, Mbak Tina pasti bisa berinvestasi. Tetapi dengan usia udah 42, dengan dana yang sangat terbatas, saya yakin Mbak Tina juga dengan semangat yang luar biasa juga terus berjuang ya gitu. Pendapat pribadi saya demikian. Situasi Mbak Tina saat ini tidak akan mungkin bisa berinvestasi karena kondisi keuangannya minus. Terima kasih Mbak Tina. Mbak Tina udah sharing tentang keuangannya, dibikin di Excelnya laporan keuangannya, dan saya tahu jadinya minusnya berapa. Jadi dengan minus itu paling nggak Mbak Tina bisa tahu tuh prediksi ke depannya, proyeksi ke depannya, rencana ke depannya harus buat apa dengan situasi itu ya. Apalagi karena dalam situasi kecemasan, semua uangnya akhirnya menurut saya ya, karena diinvestasikan untuk kesehatan dengan harapan bahwa nantinya akan di cover semua gitu. Jika sungguh merasakan hal insecure seperti itu, maka Mbak Tina mau gak mau wajib menaikkan pemasukan, wajib, dengan berbagai cara ya. Dan kalau bisa jangan hanya Anda saja yang berjuang untuk mendapatkan pemasukan, harus mendapatkan support gitu ya, karena hal ini bukan yang gampang. Ada juga keluarga-keluarga terdekat saya juga mengalami hal yang sama, merasa berat, udah punya 2 anak, bahkan udah punya 2 anak, pekerjaan gak tetap, terus gak ada jaminan kesehatan, gak ada pegangan kesehatan, BPJS kesehatan tadinya bayar, akhirnya sekarang gak bayar, terus istrinya gak bekerja, ada banyak tantangan, harus pasti banyak hal, pengeluaran ya, semakin besar biayanya juga semakin tantangannya, harus semakin disiplin juga gitu ya. Apalagi kalau udah sambil nyicil mobil segala macam, itu harus benar-benar kita harus cicilan harus kita bayar. Kalau masih ada utang kita harus utang. Saya nggak tahu apakah Mbak Tina itu ada utang atau enggak, tapi semoga aja enggak gitu ya, karena bertahan hidup dengan kondisi keuangan yang sangat minus. Semoga nggak ada utang ya. Itu sebenarnya kalau udah kondisi kesehatan keuangan kita udah minus tanpa utang ya gitu, terus tiba-tiba berutang, itu akan lebih berat lagi, itu akan membahayakan banget. Terus kemudian opsi pertama, tips dari saya untuk menaikkan pemasukan ialah kenali potensi Anda dulu melalui temubakat.com, lalu kenali peluang-peluang Anda, dan Anda wajib ya kerja lebih keras lagi gitu ya. Dan gak boleh ada kata pensiun buat Anda gitu. Dan mesti mendapatkan support dari adik, dari keluarga ya. Terkait dengan temubakat.com, itu bisa membantu wawasan Mbak Tina untuk mengurangi kecemasan diri serta menemukan peluang-peluang baru yang ya ampun, ternyata gue tuh bisa, ternyata gue bisa punya kalian ini ya, ternyata gue suka ini, maka apa yang perlu gue hindarin, maka apa yang perlu gue gelutin gitu. Peluang selalu ada. Survei online dengan HP kah? Pekerjaan online kah? Jadi wanita Gojek kah? Buka usaha di Tokopedia atau Shopee ya. Kerja apapun yang penting menghasilkan. Saya kadang-kadang salut ya dengan para ibu-ibu yang berjuang akhirnya nekat misalnya naik Gojek jadi driver Gojek, jadi driver Grab ya, Grab bike ya, dimana dia juga bawa anak mereka, ada bayi mereka, ada kadang-kadang anak mereka ikut juga. Nah kebetulan kalau masih single ya nggak ada masalah kan, nggak perlu malu juga, orang halal kok duitnya ya, halal banget kan duitnya. Tinggal bagi waktu aja, harus bagi strategi gitu. Nah, ketika suatu kali ada rezeki datang gitu, apapun itu, sebaiknya langsung diinvestasikan pada reksadana pasar uang.
Kalau saya pribadi supaya nggak terlalu pusing, saya biasanya pakai sekuritas Indo Premier. Jadi dengan pakai sekuritas Indo Premier, dia udah memilihkan reksadana pasar uang apa yang akan dipakai. Dan biayanya sangat murah, minimalnya 100.000 ya. Jadi udah tinggal tenang aja gitu. Opsi kedua ya, itu yang tadi opsi pertama. Opsi kedua ini agak lebih berat tantangannya, tapi boleh diuji, boleh dipikirkan kembali ya, supaya dari penghasilan yang dimiliki walaupun di bawah 3 juta, paling enggak investasinya diversifikasi. Nah, saya tuh mau mengajak untuk punya pola pikir diversifikasi untuk membuka jalur-jalur investasi lain lah gitu. Kalau sebenarnya semuanya dialihkan untuk asuransi jiwa, untuk asuransi kesehatan, udah habis di situ aja. Semuanya habis di situ. Begitu terjadi sesuatu di sana udah habis, sudah kita baru sadar, gila gue nggak punya duit sama sekali. Ya, itu akan membahayakan. So, opsi kedua dari saya ini agak sedikit berat, tapi boleh difikirkan di antara investasi asuransi tersebut, apakah ada yang bisa dikorbankan dan dialihkan menggunakan BPJS Kesehatan, ya, BPJS Kesehatan, atau menggunakan kita bisa saling jaga. Jadi satu dikorbankan, satu investasi asuransi dikorbankan untuk duitnya itu dialihkan misalnya ke aplikasi kita bisa saling jaga, di mana hanya dengan donasi minimal 10.000 dananya bisa bisa dicicil dengan harga yang sangat rendah, dengan ada cover kedua dengan menggunakan kita bisa ya, dengan menggunakan kita bisa saling jaga. Jadi ada cover yang kedua gitu. Saya nggak tahu kalau misalnya untuk orang tua Anda itu yang apakah usianya masih masuk dalam untuk kita bisa saling jaga ya gitu. Jadi hal ini akan membantu Mbak Tina paling nggak bisa menyisihkan uang, harapannya bisa menyisihkan dana untuk berinvestasi pada reksadana pasar uang. Jadi nggak semuanya ditenggelamin aja di asuransi kesehatan ataupun asuransi jiwa. Jadi ada buat masa depan di mana kita juga memasukkan untuk investasi reksadana pasar uang. Dananya ditabung, dananya disisihkan untuk kebutuhan kita gitu. Jadi ada hal yang kita bisa alihkan, nah gitu. Oke. Semoga itu bisa membantu dua opsi tadi. Dan tips dari saya sebenarnya, belajar dari pengalaman kisah ini, sebaiknya kalau saran saya, tips saya, jangan memaksakan sesuatu melebihi kemampuan kita. Jangan memaksakan sesuatu melebihi kemampuan kita, karena itu akan membahayakan kita sendiri. Dan investasikan dana secara tepat. Ya, dan investasikan dana secara tepat. Mbak Tina, thank you so much atas sharingnya yang luar biasa melalui WA kepada saya. Dan saya cukup terharu dengan kisah dari Mbak Tina sendiri. Ya, bukan nama sebenarnya ya, tapi thank you udah mau sharing apa adanya, udah membagikan laporan keuangannya untuk saya. Dan semoga dua opsi ini bisa membantu. Semoga nanti kita dalam kesempatan tertentu kita bisa ketemu, kita bisa discuss lagi. Dan saya juga berharap paling nggak semoga setelah dapat pengertian ini, Mbak Tina bisa punya pola pikir, punya wawasan yang sangat berubah, agar paling nggak kalau sekarang lagi menghadapi generasi sandwich, paling nggak di masa depan atau mungkin kakak adiknya nanti, atau mungkin keponakan bisa punya wawasan yang baru gitu. Oke, itu aja dari saya.
Sorry kelamaan, nyaris 15 menit sendiri, tapi terima kasih, semoga ini bisa menjadi insight. Dan mohon maaf agak terlalu lama karena saya harus pelan-pelan supaya jangan terlalu cepat agar mudah dimengerti. Saya tunggu dari kisah-kisah dari Anda semua yang mungkin punya masalah, bisa sharing ke saya, atau punya cerita juga bisa sharing ke saya gitu. Terima kasih. Salam dari saya, Lembu Tambun.